Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Insyaallah kita lanjutkan kembali membahas kitab Al-Kafi fi Ilmi Sarfi. Kita akan menyelesaikan dulu bab sebelumnya yang belum diselesaikan. Silakan dibuka kitabnya. Ya, sebelumnya kita masih menyisakan sedikit pembahasan yang belum diselesaikan di bab apa ini? Masdar ya. Ya, masdar belum selesai. Sedikit lagi kita selesaikan yang masdar. Setelah kita mengetahui ada berbagai macam jenis masdar, kemudian kita lihat di sini ada bentuk-bentuk masdar yang berpola isim fa'il dan berpola isim maf'ul atau berpola fa'il atau maf'ul. Baik. Kita lihat apa saja itu. Ya, Anda bacakan di sini. Qala mu'allif rahimahullah asma'un bima'nal masdari ala waznil fa'il wal maf'ul. Yaitu isim-isim yang bermakna masdar dengan pola fa'il atau maf'ul. Contohnya al-aqibatu yang pertama. Al-aqibatu ya. Ini polanya fa'ilun, fa'ilatun sama aja. Ismun bimakna al-aqabu. Dia isim berpola fa'ilun atau fa'ilatun bermakna masdarnya, yaitu apa? Al-aqabu. Ya, bermakna al-aqabu, akibat. Ya, akibat yang dimaksud di sini adalah akibat. Kemudian yang kedua al-fadilatu, ya, fadilah ya. Dia isim bermakna masdarnya yaitu fadilah, yaitu keutamaan. Yang ketiga al-afiyatu ismun bimakna al-mu'afah, mu'afatu. Al-afiyah polanya fa'ilatun atau fa'ilun. Dia isim bermakna masdarnya yaitu mu'afatu, yaitu artinya pemaafan. Pemaafan ya. Kemudian al-kafiyatu ismun bimakna al-kifayatu. Ya, al-kafiyah dia isim yang berpola fa'ilun atau fa'ilatun. Dia isim bermakna kifayah, kecukupan. Yang kelima al-baqiyatu isim bermakna masdarnya yaitu al-baqa, yaitu kekal. Ya, kekekalan. Yang keenam al-maisuru. Al-maisur ini polanya maf'ul ya, maf'ulun polanya. Dia isim bermakna masdarnya yaitu yusru atau yusron ya. Inna ma'al usri yusron. Yusru, kesulitan. Kemudian yang ketujuh al-ma'suru sama tadi ya. Ya, bedanya sama sebelumnya apa? Keenam. Tadi maisur. Oh, ini yusron kemudahan ya. Yusron kemudahan. Kalau bawahnya ini al-usru, al-ma'suru bermakna al-usru yaitu kesulitan. Kemudian yang kedelapan al-mawdu'u ismun bimakna al-wad'u. Ini isim maf'ul juga, dia isim bermakna masdarnya al-wad'u yaitu banyak makna diantaranya yang populer adalah peletakan. Peletakan. Yang kesembilan al-maftunu ismun bimakna al-fitnah, ujian, cobaan. Fitnah itu ujian. Dan yang ke-10 al-makruhatu ismun bimakna al-karahiyah, kebencian. Makruh itu makanya hukum makruh itu diartikan makruh karena dibenci dalam syariat. Jadi pilihan makruh itu adalah hukum yang dibenci dalam syariat. Kalau bisa ditinggalkan. Kemudian mushtaqat. Nah ini bentuk-bentuk gampangnya mushtaqat itu isim-isim yang punya turunan ya. Isim-isim yang punya turunan. Yang punya asal usul. Mustaq ya, lawannya apa? Jamid ya. Jamid itu kaku, nggak punya keturunan, nggak punya asal usul, nggak bisa ditasrif. Kalau mushtaqat itu yang punya tasrif. Al-mushtaqatu samaniyatun, ada 8 isim-isim mustaq.
Yang pertama isim fa'il, kedua isim maf'ul, ketiga sifat musyabbahah, keempat mubalaghatu ismil fa'il, bentuk mubalaghah dari isim fa'il, ya, atau gampangnya sigah mubalaghah istilah lainnya. Yang kelima isim tafdil, yang keenam isim makan, ketujuh isim zaman, kedelapan isim alat. Itu ya. Kita lihat, nah sebagian besar dari 8 ini, ya 5 lah ya. 5 dari 8 ini masuk dalam tabel tasrif. Betul ya? 5 dari 8 ini masuk tabel tasrif. Itu apa aja? Isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, isim alat. Masuk dalam tabel tasrif. Dan isim fa'il, kita mulai dari isim fa'il. Perhatikan, ini metodenya ini ya, menjelaskan definisi. Ya, walaupun metode ini ada juga yang mengkritik metode menjelaskan definisi ini dirasa kurang efektif ya, karena cukup membingungkan pelajar pemula, definisi yang panjang lebar ya. Sebagian penulis di kitab yang lain pendekatannya bukan dengan definisi, tapi dengan contoh gitu. Ya, tentunya tentu ada plus minusnya. Baik. Ya, kita lihat definisinya isim fa'il apa di sini? Huwa sifatun tu'khadhu minal fi'li fan. Isim fa'il adalah isim yang diambil dari apanya? Dari fi'il maklumnya. Jadi setiap isim fa'il adalah sifat yang diambil dari fi'il maklum. Kata kerja aktifnya litadulla ala maknan, untuk menunjukkan makna waqa'a minal mausuf, yang terdapat dalam isim yang disifati, ya biha dengannya, au qama bihi ala wajhil hudusi las subuti. Nah, ini yang jarang dibahas ya. Maksudnya apa? Au qama bihi ala wajhil hudusi las subuti. Ya, isim fa'il itu adalah isim yang ketika sifat itu melekat pada suatu isim itu, maka sifatnya itu hudus, atau nanti istilahnya tajaddud ya. Bukan subut, subut nama lainnya dawam. Maksudnya gimana? Sifat yang melekat pada isim fa'il itu, sifat yang melekat pada suatu isim karena menggunakan isim fa'il, itu sifatnya tidak tetap, kadang menempel, kadang lepas. Itu ya. Itu yang dimaksud dari auqama bihi ala wajhil hudus. Hudus itu kan artinya baru ya. Atau tajaddud, diperbaharui. Jadi sifatnya itu diperbaharui terus, nggak selalu ada di sifat seseorang. Misalnya orang punya sifat soleh, ya, Muhammadun sol, atau apa, Zaidun as-solihu, Zaid yang soleh. Maka sifat soleh ini tidak selalu menempel pada Zaid. Kadang dia mungkin lalai, ya kan? Kadang bermaksiat, ini tobat lagi, soleh lagi. Las subut ya, tidak tetap. Contohnya mislu katibun, ya orang yang pinter nulis, ya kadang dia juga malas nulis, kadang nggak nulis, tidak selalu setiap saat nulis, paham ya? Mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh, sama nggak setiap saat ya bersungguh-sungguh. Ini yang dimaksud dari auqama bi ala wajhil hudus la subut. Nanti hudus sinonimnya tajaddud, subut sinonimnya dawam. Baik. Kemudian kita lihat berikutnya waznuhu, pola-polanya. Yang pertama minas sulasi ala wazni fa'ilun au fa'ilun. Yang sulasi, dari kategori sulasi polanya fa'ilun atau fa'ilun. Ingat ini lagi bahas apa? Isim fa'il. Contoh nasirun katibun, itu yang fa'ilun. Kalau yang fa'ilun contohnya ba'idun, qaribun ya. Ini jangan sampai kita salah memilih bentuk kata ya. Ba'idun itu lebih populer dibandingkan, sebenarnya boleh-boleh aja ba'idun gitu. Ya boleh-boleh aja, tapi yang populernya adalah ba'idun, qaribun, itu yang dipakai. Sama katibun, bukan katibun gitu ya. Nasirun gitu. Ya, bukan, tapi sudah ada template-nya masing-masing.
Bentuk kedua min ghairi sulasi yang bukan sulasi ala wazni mudhari'il ma'lum dengan pola menggunakan pola fi'il mudhari' maklumnya atau bermakna fi'il mudhari' maklum bi ibdali harfil mudhari'ah bukan bermakna menggunakan pola fi'il mudhari' yang aktifnya dengan cara mengganti huruf mudhari'ahnya lalu diganti mim maka jadilah isim fa'il versi yang kedua ini gitu maksudnya bi ibdali harfil mudhari'ati miman madmumatan mimnya di dhammah wa kasri ma qoblal akhiri dan mengkasrah huruf sebelum huruf terakhir. Kita lihat aja langsung contohnya. Mislu yukhriju ini maksudnya fi'il mudhari yang maklum. Lalu ya yu-nya dihapus diganti mu. Lalu huruf sebelum huruf terakhir itu ro-nya di kasrah. Ini kebetulan sudah kasrah ya. Contoh kedua yatajannabu. Nah ini huruf sebelum terakhirnya belum kasrah, maka dikasrahkan menjadi mutajannibun. Mengeluarkan akhraja yukhriju. Kemudian yatajannabu apa artinya? Menghindari ya, menjauhkan diri atau menghindari. Yujahidu menjadi mujahidun, itu isim fa'ilnya mujahidun. Mujahid orang yang bersungguh-sungguh berijtihad. Ya. Yataba'adu mutaba'idun. Ya, taba'ada menjauh. Artinya mirip dengan mutajannibun, orang yang mutaba'id yang menjauh. Baik, itu dua versi ya dari isim fa'il. Ada yang bermakna fi'il bermakna atau berpola fa'ilun atau fa'ilun, ada yang berpola muf'ilun, gampangnya gitu. Ada yang berpola muf'ilun atau gampangnya berpola fi'il mudhari' maklumnya. Tinggal mengganti ya mudhari'ah dengan mim dan menjadikan huruf sebelum huruf terakhirnya jadi kasroh. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Berikutnya, lanjutkan. Masyadza ini harusnya syadza ya, bukan dal tapi zal. Masyadza min ismil fa'ili. Kasus-kasus yang cacat dari isim fa'il. Bentuk-bentuk penyimpangan. Ini sudah biasa ya, setiap ada kaidah pasti ada penyimpangan. Itu sudah biasa, memang seperti itu. Setiap ada kaidah pasti ada pengecualian. Apa pengecualian atau penyimpangannya? Mushabin. Nah, mushab. Ternyata mushab ini isim fa'il. Padahal polanya isim maf'ul. Ya kan? Polanya malah lebih dekat isim maf'ul. Tapi ini sebenarnya isim fa'il. Bifathi ma qabla akhir itu kan melawan arus. Melawan syarat. Syaratnya harusnya apa? Bukan bifathi. Bikasri kan harusnya. Bikasri ma qabla akhir. Harusnya mushib. Ini malah mushabin. Maknanya adalah mutilun fi kalamihi. Banyak bicaranya. Banyak bicara intinya gitu. Orang yang banyak bicara. Muhsan. Nah, kita sering dengar istilah muhsan dalam hadis. Ya kan? Membahas tentang pezina yang muhsan itu lebih berat hukumannya ya dibandingkan yang ghairu muhsan. Kenapa? Karena muhsan itu artinya adalah mutazawwij. Orang yang sudah menikah. Lihat ya, muhsan ini polanya sebenarnya isim maf'ul tapi dimaknai isim fa'il. Maknanya mutazawwij. Mulfaj sama mulfaj itu maknanya al-faqir, miskin ya. Muhtar maknanya adalah panjang maknanya alladzi zahaba aqluhu min kibarin au maradin au huznin. Orang yang akalnya hilang akal dikarenakan minnya itu min sebab ya, artinya sababiyah. Min itu maknanya banyak. Ini minnya di sini maknanya bukan dari, tapi sabab li ta'lil atau li sabab. Ya li ta'lil ya, untuk menunjukkan alasan. Dengan sebab kibar karena sudah tua, au marad karena sakit atau karena sedih yang berlebihan sehingga akalnya hilang. Bisa ya, sedih berlebihan tuh stres ya. Stres gitu ya. Baik. Ya, ini bentuk-bentuk dari isim fa'il. Jelas ya? Ya syukur-syukur hari ini selesai. Namun sekarang sudah mau 6:30. Kita lihat nanti ya.
Kita lanjut dulu isim maf'ul, minimal selesaikan sampai isim maf'ul karena berpasangan dengan isim fa'il. Ya, isim maf'ul ini definisinya mirip ya. Huwa sifatun tu'khadhu minal fi'lil majhul, nah itu bedanya. Dia diambil dari bentuk fi'il majhulnya, kata kerja pasif. Adalah lati ala hadasin, menunjukkan perbuatan. Jadi isim fa'il, isim maf'ul itu mengandung perbuatan ya. Diingat-ingat, mengandung perbuatan walaupun tidak di setiap keadaan. Contoh dalam surat Al-Bayyinah, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Perhatikan kata mukhlisina, perhatikan kata ad-dina. Ad-dina sebagai apa? Kenapa mansub? Ad-dina sebagai objek, maf'ul bih. Dari siapa? Dari mukhlisina, dari isim fa'il. Mukhlisina itu isim fa'il yang dibentuk ke jamak mudzakkar salim. Mukhlisina, orang-orang yang mengikhlaskan, memurnikan ad-dina, agama. Agama itu ini tafsirnya kata ulama yaitu apa? Ibadah. Orang-orang yang memurnikan ibadahnya. Gitu ya. Nah, itu bukti bahwa isim fa'il atau isim maf'ul bisa memiliki perbuatan fi'ilnya sehingga butuh objek, butuh subjek dalam kalimat. Dan masih banyak lagi contoh. Baik, kemudian tadi ala hadasin waqa'a 'alal mausufi, ya tentu yang terdapat pada yang disifati biha dengannya ala wajhil hudusi wa tajaddud. Nah, tadi sama ya. Ya apa? Isim maf'ul juga ini sifatnya, sifat yang menempel itu tidaklah dapat diperbaharui. Las subuti wad dawami, dan tidak tetap, tidak terus-menerus ada. Contoh, maktubun, sesuatu yang ditulis, ya tidak setiap saat ditulis, ya mungkin kadang tidak ditulis, seterusnya. Mukramun, dimuliakan, tidak selamanya dimuliakan terus. Ya kadang ya disikapi biasa-biasa, kadang dicela. Ya. Muntolakun bihi, isim maf'ul berarti dia harus punya objek ya. Dilemparkan. Nah, kalau dipergikan nggak cocok ya. Dibebaskan, itu ada makna lain, dibebaskan, dilemparkan, dipantulkan, itu masih masuk di situ. Wallahu a'lam. Kemudian wazannya, pola-polanya. Yang pertama ala wazni maf'ul, menggunakan pola yang populer. Contoh mansurun, maktubun, masrukun. Masrukun tahu artinya? Apa masruk? Yang dicuri, ya, dirampok, ya. Misalnya baitun masrukun gitu, rumah yang dirampok. Atau rojulun masrukun, laki-laki yang dirampok. Maka perbuatan atau sifat dirampok ini tidak selamanya ada kan? Masa setiap hari dirampok. Nah, jadi itu maksud tadi la subut wad dawam. Tidak terus-menerus dirampok. Hanya sesekali kejadiannya. Yang kedua, ala wazni mudhari'ihi al-majhul bi ibdali harfil mudhara'ah mimman madmumatan. Sama. Tadi ya, mengikuti fi'il mudhari'nya, lalu caranya dibuang huruf mudhara'ahnya, ya sudah diganti mim yang di dhammah mu, kemudian huruf sebelum huruf terakhirnya di enggak ya, enggak di kasr ya, malah di fathah. Betul? Jadi mu'azzam misalnya, yu'azzimu jadi mu'azzamun yang diagungkan. Yukramu jadi mukramun yang dimuliakan. Yuntolaku ini sama kan, muntolakun bihi yang dipantulkan gitu ya, kurang lebih maknanya. Kemudian ya, ma yashtariku fihi ismul fa'il wasmul maf'ul. Lihat di sini. Ya, yashtarik, ishtirak, mananya apa ishtirak? Ya, dipakai bersama-sama. Ya, gampangnya gitu ya. Sama-sama dipakai bersama-sama. Maksudnya gimana? Isim fa'il, isim maf'ul dalam satu kata. Maksudnya gitu. Bersekutu. Ya, muhtaj, contohnya muhtajun ini kadang menjadi isim fa'il, maknanya aslinya itu
muhtawijun, mufta'ilun polanya. Kadang muhtajun diartikan isim maf'ul karena aslinya muhtawajun. Ya, apa makna muhtaj? Ini sering keluar kalau baca kitab. Muhtaj, apa artinya? Muhtaj, ya. Ya, bisa tergantung, bisa membutuhkan, yang membutuhkan atau yang dibutuhkan. Gitu ya. Mukhtar. Nah, ini kalau bahas fikih nih. Mukhtarnya sering muncul. Bahasan fikih ya. Bab-bab fikih mukhtar, istilah mukhtar ini sering muncul. Nah, mukhtar sama bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Kalau isim fa'il asalnya itu dari kata mukhtayirun, mufta'ilun polanya kan. Kalau isim maf'ul polanya mukhtayarun. Yang apa? Yang mukhtar jadi apa namanya? Mukhtar. Bukan Yang pencipta ya? Muhtair, oh muhtar. eh, yang dipilih atau yang memilih gitu kan. Tapi memang sebenarnya lebih condong ke maf'ul ya, yang dipilih, mukhtar, yang terpilih gitu. Baik. Ada mu'tad ya, bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Isim fa'ilnya mu'tadidun, isim maf'ulnya mu'tadadun. Apa itu maknanya mu'tad? Pertimbangkan atau dipertimbangkan ya. Maknanya adalah mu'tabar. Mu'tad itu maknanya mu'tabar, yang dipertimbangkan. Muhtal terakhir. Muhtal bisa maknanya isim fa'il, muhtalilun, bisa isim maf'ul, muhtalalun. Apa arti muhtal? Muhtal, yang ada beberapa makna, yang ditangkap atau yang menangkap juga boleh. Yang ditangkap atau yang menangkap. Baik. Kemudian yang berikutnya tasrif isim maf'ul min alladhi yata'adda biharfil jar. Nah, jadi isim maf'ul itu yang namanya isim maf'ul atau isim fa'il otomatis ya seharusnya punya objek, betul? Seharusnya punya objek. Nah, punya objek istilahnya fi'il apa? Fi'il muta'addi. Betul kan? Atau isim maf'ul itu berasal dari fi'il muta'addi. Nah, isim maf'ul atau isim fa'il yang berasal dari fi'il muta'addi, maka ingat fi'il muta'addi itu dibagi dua. Ada yang muta'addi karena dirinya sendiri, karena fi'il itu sendiri tanpa bantuan apapun dia sudah muta'addi, butuh objek. Tapi ada yang tidak bisa, dia butuh dibantu huruf jar untuk punya objek. Nah, ini yang dimaksud. Alladzi yata'adda biharfil jar. Isim maf'ul yang berasal dari fi'ilnya tentu, fi'il majhulnya yang dia muta'adinya dengan huruf jar, dibantu huruf jar. Contoh, mustafhamun anhu ya, mustafhamun anhuma, mustafhamun anhum dan seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri. Ini ikuti tasrif domir ya. Domir apa ini? Mutasil. Domir mutasil jar. Ikuti aja. Anta huwa huma hum, anta antuma antum, ikuti aja. Tapi bentuknya mutasil yang domir mutasil yang jar ya. Karena dia terletak setelah huruf jar. Mustafhamun anhu, gimana tuh artinya? Mustafhamun anhu. Hah? Mustafhamun apa artinya? Mustafhamun. Istafhama yastafhimu. Hah? Ya singkatnya eh yang ditanya, Oh, yang ditanya. Eh, kalau ditambahkan anhu jadi gimana? Kan dari kata istifham ya, kata tanya. Yang mustafham artinya yang ditanya. Orang yang ditanya anhu. Mustafhamun anhu, yang ditanya darinya. Gitu kan? Terus terjemah lebih luasnya apa? Yang ditanya darinya. Yang ditanya dari mereka berdua. Yang ditanya dari mereka laki-laki. Yang ditanya dari engkau. Itu terjemahnya gimana enaknya? Isim maf'ul. Isim maf'ul yang ditanya darinya. Yang ditanya darimu. Yang ditanya dariku. Gitu ya. Kalau belum ada ya sementara seperti itu. Karena memang tidak setiap kondisi dalam ya
kaidah bahasa Arab bisa diterapkan di kaidah bahasa Indonesia. Baik. Termasuk bentuk pasif ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, bentuk pasif itu harus ditambahkan kata oleh. Betul? Misalnya, buku itu ditulis. Itu wajib pakai kata oleh setelahnya. Buku itu ditulis oleh, gitu kan? Oleh fulan. Tapi dalam bahasa Arab kan tidak. Ya enggak? Misalnya kita bilang, yuktabu. Ya, yuktabu al-kitabu. Buku itu ditulis. Udah, selesai. Enggak harus bahkan tidak boleh memunculkan fa'ilnya. Dijadikan apa? Naibul fa'il. Betul? Diganti. Dalam bahasa Indonesia, walaupun dibuat pasif, tetap harus dimunculkan subjeknya dengan cara tambahkan kata oleh. Ya kan? Begitupun dalam bahasa Inggris, oleh itu dalam bahasa Inggris diganti jadi apa? By. Ya kan? Nah, misalnya, publish by, buku ini dipublikasikan oleh, dalam bahasa Arab tidak. Justru kalau dibuat pasif, nggak boleh memunculkan subjeknya. Nah, ini sehingga agak susah diterapkan di bahasa Indonesia. Allahu a'lam. Intinya ada bentuk muta'addi yang harus dibantu dengan huruf jar. Itu ya, Allahu a'lam. Kita lihat dulu apakah masih panjang. Ini sedikit lagi sebelum lanjut ke bab baru yaitu sifat musyabbahah. Ini ada faedah apa di sini? Wa kadzalika mutaqaddamun alaihi muntalaqun bihi muttafaqun alaihi. Kita sering dengar ini. Kita sering dengar muttafaqun alaihi. Betul? Hadis ya kan? Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Maksudnya Bukhari Muslim. Kenapa dikatakan muttafaqun alaihi? Karena ya, disepakati atasnya. Hadis itu disepakati oleh para ulama. Kesohihannya. Sudah jelas kesohihannya. Dan hadis yang sudah jelas kesohihannya pasti ada dalam kitabnya Sahih Bukhari dan atau kitabnya Sahih Muslim. Disebut dan atau karena boleh jadi cuma di Bukhari saja. Boleh jadi hanya di Muslim saja. Boleh jadi di kedua-duanya. Ya, itu maksud muttafaqun alaih karena disepakati oleh para ulama kesohihannya. Baik. Kadzalika maksudnya apa? Demikian juga pada redaksi mutaqaddamun alai. Ini bentuk isim maf'ul yang dibantu dengan huruf jar untuk bisa memberikan apa tadi? Muta'addi tadi. Ya. Tanbih peringatan la yabna ismul maf'ul illa minal fi'lil muta'addi dan tidak bisa terbentuk isim maf'ul kecuali dari atau berasal dari fi'il muta'addi. Dan sebagai anak bilang nampaknya tidak bisa isim maf'ul itu dari fi'il lazim ya. Harus punya objek. Bahkan sini ditekankan tidak bisa kecuali. Berarti kan harus. Redaksi dalam bahasa Arab kalau ada kata la ditambah illa itu artinya harus. Itu penegasan. Redaksi yang kuat itu ketika ada la plus illa. Contohnya apa? Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ya, menunjukkan berarti harus ya. Fi'il isim maf'ul harus dari fi'il muta'addi, berasal dari fi'il muta'addi. Baik itu binafsihi, yaitu sudah muncul makna muta'addi itu dari lafadz isim maf'ul itu sendiri tanpa bantuan huruf jar, contohnya mudkholun dan mukhrajun, atau bigoirihi yang butuh bantuan dari goir, dari selainnya, butuh bantuan huruf jar, contohnya mushfaqun alaihi tadi ya, muttafaqun alaihi dan seterusnya. Kita sering itu ya, dengar itu ya. Muta'allaqun gitu ya. Bihi muttafaqun alaih dan seterusnya. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan isim fa'il dan isim maf'ul. Ya, kita menyisakan pembahasan di berikutnya ada sifat musyabbahah, kemudian ada ya sigha mubalaghah, ada isim tafdil, ya, ada isim zaman makan sekitar 5 halaman ke depan. Semoga bisa kita selesaikan di satu pertemuan berikutnya. Mungkin demikian kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.